guys, kembali lagi bersama Mamoy di lecture kedua ini yang akan membahas tentang decentralized. Decentralized merupakan sebuah konsep lama yang pastinya bukan baru-baru ini lahirnya. Karena kenapa? Saat ini decentralized telah digunakan di banyak bidang. Salah satunya seperti pemerintahan, kemudian juga perihal manajemen, dan pastinya ini semua dijalankan di waktu yang bersamaan. Ide dasar dari decentralized adalah untuk mendistribusikan kontrol dan juga wewenang organisasi alih-alih satu badan pusat, ya, yang sepenuhnya kendali dari organisasi itu sendiri. Dalam bidang teknologi, konsep ini telah banyak digunakan, terutama bagi perusahaan besar yang membutuhkan sumber daya agar layanannya dapat berjalan atau beroperasi dengan sangat baik. Namun, pada lecture kali ini akan membahas lebih dalam lagi tentang mengenai desentralisasi dalam distribusi. Oke, kemudian apa sih sebenarnya manfaat dari penggunaan decentralized yang kita gunakan di masa saat ini ataupun mendatang? Ada 4 manfaat yang pastinya. Yang pertama, dari decentralized, menyediakan tempat di mana tidak ada yang dapat dipercaya. Maksudnya tidak ada yang dapat dipercaya bahwa di dalam jaringan terdesentralisasi tidak ada yang harus tahu bagaimana atau mempercayai orang lain. Setiap anggota dalam jaringan memiliki salinan data itu sendiri, semuanya sama, entah itu dalam bentuk, file, size, dan lain sebagainya macamnya. Jadi, jika buku besar ada yang diubah oleh salah satu anggota atau di dalam notes, maka semua itu dengan cara apapun tidak dapat dirusak dan juga akan ditolak oleh mayoritas anggota dalam jaringan terdistribusi. Dan manfaat yang kedua dari penggunaan decentralized adalah rekonsiliasi data. Umumnya, perusahaan sering bertukar data antara mitra yang satu dengan mitra yang satunya lagi. Nah, data ini biasanya diubah-ubah dan disimpan di penyimpanan data masing-masing pihak. Apabila ada si A dengan si B bekerja sama dan mereka saling bertukar data, maka data yang sama akan ada di sini dan juga di sini. Oke, jadi ini yang dimaksud dengan rekonsiliasi data. Data ini bisa diubah dan juga disimpan di penyimpanan data masing-masing pihak. Jadi hanya untuk muncul ketika diperlukan saja. Setiap kali data ditransformasikan, membuka peluang kehilangan data atau kerusakan data dalam prosesnya ini. Dengan memiliki penyimpanan data yang terdecentralized, setiap entitas memiliki akses ke dalam data secara real time. Dan yang ketiga dari advantage tentang decentralized ini adalah perihal mengurangi titik kelemahan. Dari sistem terdesentralisasi dapat mengurangi titik kelemahan ini dalam sistem di mana mungkin ada terlalu banyak ketergantungan pada sektor tertentu. Dan juga titik lemah ini dapat menimbulkan resiko kegagalan sistem, termasuk kegagalan untuk menyediakan layanan apabila user sedang melakukan request ke dalamnya, sehingga operasional terganggu dan juga kehabisan sumber daya. Dan yang terakhir, advantage dari decentralized perihal mengoptimalkan distribusi sumber daya. Dari sistem terdesentralisasi ini juga dapat membantu mengoptimalkan distribusi sumber daya, sehingga layanan yang diberikan memiliki konsistensi operasional yang lebih baik, lebih stabil,
dan juga mampu meminimalisir resiko seperti kegagalan fungsi akibat bencana maupun faktor lainnya. Jadi, untuk kalian yang sedang mempelajari kursus ini pasti sudah paham apa sih kelebihan, manfaat, dan mengapa kita mempelajari tentang decentralized storage. Decentralized storage saat ini menjadi primadona yang sangat luar biasa di dalam dunia teknologi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penerapan dari desentralisasi dengan menggunakan model peer-to-peer. Jadi, apa sih peer-to-peer itu? Peer-to-peer merupakan sebuah platform yang terdesentralisasi, di mana dua individu berinteraksi satu sama lainnya tanpa perantara atau pihak ketiga. Antara kamu dan aku sama-sama percaya. Sebaliknya, pembeli dan penjual bertransaksi langsung satu sama lainnya melalui layanan peer-to-peer ini. Platform P2P or peer-to-peer dapat menyediakan layanan seperti pencarian, penyaringan, pemeringkatan, pemrosesan, pembayaran, escrow, hingga melayani penyimpanan data. Layanan peer-to-peer ini menggunakan teknologi sistem terdesentralisasi untuk mengatasi biaya transaksi, kepercayaan, dan juga kendali pusat. Platform peer-to-peer ini memberikan layanan pemrosesan transaksi di mana informasi mengenai pembelian dan juga penjual dijaga dengan sangat aman, terpercaya, dan jaminan kualitas serta keaslian kepada penggunanya. Konsep peer-to-peer ini juga merupakan konsep yang sangat modern dipopulerkan oleh sistem yang bernama file sharing. Gerakan peer-to-peer memungkinkan seluruh pengguna atau bahkan hingga jutaan pengguna internet langsung terhubung tanpa adanya perantara pihak ketiga. Mereka bisa membentuk grup dan juga berkolaborasi satu sama lainnya untuk berfungsi sebagai mesin pencari yang dibuat oleh pengguna itu sendiri. Model pengaturan jaringan ini berbeda dengan model client server di mana komunikasinya biasanya ke dan dari pusat. Terdapat banyak platform sistem terdesentralisasi yang dapat digunakan secara gratis saat ini. Dan salah satunya adalah blockchain, dan juga IPFS. Dari blockchain serta IPFS ini akan kita bahas lagi lebih detailnya di course berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.